Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Popeye Jalanan. Oke, di video kali ini saya akan mereview di berapa sih biaya untuk membuat instalasi hidroponik yang saya punya ini sesuai dengan beberapa permintaan yang sudah ada ya sebelumnya. Jadi ini saya sedikit menambahkan, ini saya sudah panen lagi alhamdulillah, tapi tidak semua. Jadi cukup 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris parlon ya yang panen. Ini ada jenis sawi Dakota ya, terus ada Chaisin juga, sawi Chaisin. Ini yang kecil-kecil belum dipanen. Terus ada sawi putih, sawi putih keriting. Ini sawi putih keriting ini. Nah, ini sawi putih keriting. Dan ada sawi Pak Coy di sana. Nah, jadi satu instalasi ini memang beberapa jenis, ada 4 jenis tadi ya. Sebenarnya ada 5 di sebagian penyaluran pembuangan sana, ada 1 jenis lagi yaitu kangkung, dan itu masih tahap percobaan ya, percobaan. Karena itu sisa pembuangan dari sini, terus saya aliri, saya tanami tanaman sayur lagi. Oke, sedikit berbagi ya, ini ada satu masalah di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini busu batang ya. Ini kemungkinan kemarin tuh hujan, jadi hujan ada banyak angin, terus dia kalau kena angin tuh naik gini. Nah, setelah gini saya tidak tahu nih dia naik apa nyentuh air apa enggak, ternyata dia tidak nyentuh air, akhirnya dia mati, busuk. Itu kemungkinan yang soalnya yang lain normal semua, bagus semua. Ini tinggal yang kecil-kecil ya, karena tadi sudah dipanen dari sana sampai sini, udah dipanen. Ya, habis hari ini sih cuma berapa hari kemarin ya, 3 hari apa ya, 3 hari. Jadi ini 3 hari karena tidak saya store ke pengepul. Sini pengepulnya tidak kebagian karena minat masyarakat sekitar, dan saya jual di media sosial saya. Alhamdulillah cukup laku keras ya. Jadi ya, alhamdulillah tidak sampai ke pengepul sudah habis. Ini ada 300 batang karena ini ada 5 baris, dan 1 baris itu isinya 60 batang. Wah, banyak semut. Nah, begini kasusnya, kalau dia roboh tapi tidak bisa berdiri lagi, jadi kita pindah yang tempatnya agak ramean, tidak bisa pegangan. Ini ya, yang sekat akarnya banyak lumutnya sih, karena memang saya tidak pakai atap ya, jadi sinar matahari masuk. Jadi saya tidak pakai plastik UV, jadi ini tanpa plastik UV. Nah, itu akarnya ada sedikit lumut. Saya bikin dulu. Nah, itu istri saya yang lagi manen. Hari ini dia ada pesanan sekitar 100 batang untuk hari ini. Nah, ini sebatang alhamdulillah. Jadi itu air mengalir sini prosesnya ya. Terus ini masuk ke sini dan masuk ke pembuangan, terus ke tandon kembali. Dari sini, nah ini yang percobaan tadi. Dari sini kita menuju ke tandon. Nah, tandon nutrisi kita dengan pompa saya memakai merek Yamano WP 104 ya. Itu dengan daya tekan setinggi 2 meter. Oke, saya sekarang balik ke perincian dananya. Berapa sih dananya yang dibutuhkan untuk membuat satu instalasi ini? Jadi yang pertama kita hitung adalah paralon ini. Ini ada 10 baris ya.
10 paralon 1 2 3 4 5 6 kita pasangkan 10 dan ini sambung 2 jadi 20 paralon. Jadi kemarin saya dapat harga 37.000 per satu paralonnya. Jadi untuk 20 paralon ini saya menghabiskan dana 740.000. Ini saya memakai paralon tipe D merek Green. Jadi ini yang paling tipis. Yang paling tipis ya. Ini D, Green D 2,5 dim. Dengan total biaya 740. Ini tidak beli, kali ini bekas lampu. Terus apa lagi? Nah itu pompa, bukan pompa, itu parlon kecil lagi, 2 batang dari sana. Itu menghabiskan biaya 40.000 ya. Untuk kran itu, kran ini saya memakai kran pembuangan. Ini saya menghabiskan dan ini saya beli harganya 18.000 dan yang ini 8.000. Ini buat corong masuk air ke tandon. Dan kalau hujan pompa kita matikan. Ini air masuk, terus ini keran kita buka. Itu fungsinya keran ini. Biasanya nanti air hujan tidak masuk ke tandon. Jadi setelah air hujan mengalir dari sini langsung keluar ke sini. Nah, itu pembuangan kita agar air hujan tidak masuk ke tandon. Nah, itu bawahnya, posisi bawahnya seperti ini. Kalau kayu saya tidak beli ya kalau kayu, karena ini bekas sisa cocoran waktu itu, tidak beli. Oke, langsung kita menuju ke pompa. Jadi nanti kalian total sendiri 740 dan 40.000, 18.000. Nanti saya kasih detailnya lah. Nah, ini saya memakai ember ya. Ini bak ukuran sedang. Ini ada 50 liter sepertinya. Ini harganya 45. Yang ini bak ini harganya 45 ya. Terus itu ada pompa di sana. Pompa saya memakai merek Yamano tipe WP104. Itu saya beli dengan harga 98.000. Itu di online ya, di online. Kalau sekarang berubah ya nggak tahu, yang jelas kisaran segitu lah. Jadi kurang lebih 1 juta itu udah cukup untuk membuat satu instalasi ini. Satu instalasi hidroponiknya ini saya tutup agar panasnya tidak masuk. Jadi kesimpulannya, hidroponik ini untung apa rugi, Bang? Jadi hidroponik ini menurut saya sangat menguntungkan. Itu investasi awal kita ya. Jadi kalau sudah kita punya satu instalasi seperti ini, satu kali tanam itu kita menghabiskan modal, kalau kemarin saya hitung, dari listriknya itu habis 20.000 sampai 30.000. Terus pupuknya kita habis 45.000. Pupuk sama spon dia 45.000. Terus benihnya kita habis 10.000. Itu untuk per 420 lubang tanam. Jadi ini 20 paralon ini kita menghasilkan 420 lubang, karena jarak per lubang ini jaraknya saya bikin 18 cm ya. Cuma nanti kalau kawan-kawan mau bikin ini agak diperlebar lagi ya. Jadi ini terlalu rapat kemarin saya buat, terlalu rapat. Nanti alhasil kalau ini udah tumbuh besar dia kayak gandeng gitu. Kalau gandeng itu nanti dia jelek hasilnya. Jadi ini nanti kalau udah seumur setengah bulan saya pindah ke sana. Nanti akan saya kurangi lagi di satu batang jadi 9 lonjor. Itu perubahannya nanti akan saya buat di sini. Jadi ini 1 juta itu kita mendapatkan 420 lubang. Dan sekali tanam itu kita menghabiskan tadi ada listrik 30-30.000, pupuk 45, dan ini 10.000. Itu untuk sekali modal tanam. Jadi cukup menghasilkan ya, karena kita itu dapat 420 lubang. Kalau target kita 1
batang ini 1 on, yaitu udah tembus 42 kilo. Bisa dikalikan sendiri. Dan ini adalah proses pengepakan. Makingan. Jadi kita bungkus seperti ini. Nah, kalau di sini harganya cukup murah ya. Jadi di sini satu plastik ini saya hargai 1.000. Semua jenis. Tapi kalau di kota lumayan mahal ini. Tapi berhubung di sini di kampung, saya jual dengan harga 1.000 rupiah per bungkusnya ini. Apakah tidak rugi bang? Tidak. Itu 420 lubang. Itu bisa menghasilkan, kalau satu lubangnya 1.000 kan, ini satu lubang tanam ini. Ini satu lubang tanam. Jadi ini hasilnya 420.000. Kita potong, kita kurangi modal tanam, jadi tadi 40.000, terus benih 50.000 dengan 80.000. Jadi kita kurangi modal tanam 80.000. Jadi kita menghasilkan duit sekitar 420 kurang 80 340.000. Itu hasil bersih kita dari kita sisa kita potong modal tanam ya. Jadi cukup lumayan lah dengan harga 1.000 loh ini. Harganya bisa lebih ya, bisa lebih lagi hasilnya. Jadi ini cara pengepaknya. Ini dilakukan sama istri saya. Jadi begitu. Nah, cukup simpel lah. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan plastik dulu sesuai ukuran. Jadi kita memakai plastik yang 1,5 kilo. Plastik kita gitukan. Kita masukkan dan sayur kita masukkan ke dalam pipa sebesar 3 ini dan kita taruh dari bawah. Nah, sudah masuk ke plastik sayurnya dan kita bungkus lokasi. Tujuannya agar akar ini tidak kering. Nah, jadi akar yang di sini tidak kering. Jadi nanti sayur ini awet, seger. Nah, bila perlu kalau orangnya beli banyak, dia bisa taruh di dalam ember ya. Itu masih bertahan hijau kurang lebih 1 minggu, 1 minggu bisa masih bertahan hijau. Cuma kalau lebih dari itu kayaknya nutrisi yang ada di sini sudah habis, jadi nanti kayaknya sudah menguning ya. Lebih dari seminggu. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Bisa kalian simpulkan sendiri tentang investasi hidroponik ini. Kalau menurut saya sudah cukup menguntungkan ya. Cuma bisa menguntungkan itu bisa relatif ya. Kalau begitu kurang menguntungkan ya ada juga ya gitu. Untuk masalah perawatan nanti saya buat di video selanjutnya, bagaimana cara merawat tanaman hidroponik agar bisa sukses gitu. Jadi tunggu video selanjutnya dan terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah terus mendukung channel ini. Satu lagi ini saya lupa tadi, saya sisipkan satu video ya. Jadi ini timbangan, ini 0 ya, dari 0 ya. Nah ini lurusnya 0. Nah, 0 ya. Ini kencangnya sudah saya bikin 0. Jadi kita coba timbang nih yang ukuran lumayan sedang, karena yang besar-besar tadi pagi sudah diambil orang ya. Jadi ini ukurannya termasuk sedang. Yang jumbo-jumbo udah diambil orang. Oke, kita lihat. Nah, situ angka menunjukkan berat 1 on lebih ya. Kita anggap 1 on karena di sini masih ada akar. Jadi kita anggap 1 on. Itu untuk 1 batang sayur. Berarti artinya sayur ini sudah mencapai target. Untuk yang sawi Dakota ini saya rasa kurang berat ya. Di sawi Dakota tuh kurang maksimal kalau di beratnya. Jadi lebih berat Pak Coy, karena rata-rata tanaman ini beratnya cuma 1 on, tidak mau lebih ya, tidak mau 2 on. Kalau tadi di Pak Coy itu bisa lebih sampai 2 on. Jadi ini yang lumayan sedang, tidak berapa besar ya. Nah, kan bisa lihat tuh berapa daun, 1, 2, 3, 4 daun. Ini ada 4 batang. Kalau kita yang agak lumayan besar. Nah ini ada banyak daun ini. Nah ini udah banyak batang juga, kita timbang. Sama aja 1,2. Jadi kalau kita jual kiloan, di sini saya biasanya saya jual kiloan juga.
1 kilo kurang, tambah lagi 1. Nah, 1 kilo lebih itu kita kurangin 1 kilo. Oh, itu setengah kilo. Sekilo itu 10 ya. Terus tambah lagi 2, mungkin 3. Sebentar, saya susun dulu agar tidak jatuh. Nah, ini 1 kilo, pas 1 kilo. Nah, ini sayurnya dan 1 kilo ya. Coba kita hitung ya, berapa biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1 kilo ini ada 9 batang untuk sawi putih keriting dan pakcoy. Pakcoy apa? Dakota, sawi putih Dakota. Kalau sawi pakcoy kemarin bisa tembus 8 batang. Jadi 1 kilo itu 8 batang. Itu kalau kita jual kiloan 1 kilo 10.000 ya cukup, tapi lebih mahal sedikit dari ketimbang ecer ya. Ini berhubung kita jualnya di petani, jadi kita jualnya ecer, 1 batangnya Rp1.000 karena mereka tidak tahu kilo, bukan tidak tahu, tidak mau kiloan, cuma kita jual ecer per batang 1.000. Oke, cukup dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.